Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat, para tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah yang singkat ini bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah taala kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir untuk melaksanakan ubudiyah, melaksanakan salat fardu Jum'ah berjamaah. Semoga kita tetap senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur, istiqamah dalam kebaikan sampai akhir hayat kita insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Semoga salawat dan salam yang selalu kita senandungkan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang semakin cinta kepada Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai uswah, teladan, idola dalam kehidupan kita. Jamaah Jumat, para tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti bahwa kita termasuk orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para ulama membagi paling tidak ada beberapa hal menjadi bukti bahwa kita benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebutkan dalam sebuah syair, man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu maka dia banyak menyebut, banyak mengingat. Zikrihi bisa bermakna menyebut, bisa makna mengingat. Seseorang mencintai sesuatu, maka sesuatu yang dia cintai itu akan tetap selalu diingat dan selalu disebut-sebut. Lalu apakah kita sudah membuktikan bahwa kita benar cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ukurannya ketika lisan selalu basah menyebut, bersolawat kepadanya. Saat selalu kita bersolawat, disitulah bukti bahwa kita selalu ingat dan selalu menyebutnya. Dan bukan hanya sekedar kita bersolawat untuk membuktikan bahwa kita cinta kepada Nabi, tapi hebatnya bersolawat kepada Nabi, manfaatnya kembali kepada orang yang bersolawat. Apa manfaat bersolawat? Kata Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan, siapa yang bersolawat sekali saja kepada aku, sallallahu bihi asyra, Allah berikan 10 kebaikan. Bukan untuk Nabi,
tapi untuk diri hamba Allah yang bersolawat itu. Sekali saja bersolawat 10 kebaikan dia raih. Bukan hanya sekedar 10 kebaikan, wa huttat bihi 10 sayyi'at, dihapus 10 dosa dari dirinya. Bukankah kita bergelimang dosa, masa lalu yang kelam, gelap, hitam, masa lalu yang tidak akan kembali lagi, itu sudah berlalu dia. Tapi ketika kita sadar pernah berbuat ini dan itu, dosa-dosa yang sampai-sampai dosa itu sudah tak ingat lagi kita saking banyaknya. Lalu bisakah dosa-dosa itu dihapus? Kata Nabi, siapa yang bersolawat kepadaku diberikan 10 kebaikan, dihapus 10 dosa. Artinya semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi, semakin banyak dosa-dosa kita berguguran, semakin banyak dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Ta'ala. Kalau begitu, memperbanyak solawat bahagian dari membersihkan diri kita dari dosa. Dan bukan hanya sekedar dapat 10 kebaikan, dihapus 10 dosa. Ada lagi yang diraih oleh orang yang bersolawat itu, ternyata turfa'u bihi 10 darajat, diangkat 10 tingkatan derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Kalau begitu, solawat itu hakikatnya kembali kepada orang yang bersolawat. Tapi itu juga merupakan bukti bahwa kita benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hanya di bulan Rabiul Awal kita mengingat Nabi? Tidak. Setiap hari, setiap saat kita harus memperbanyak solawat kepada Nabi. Apalagi sunnahnya bersolawat itu diperbanyak di hari Sayyidul Ayyam ini, di hari Jumat, penghulu, pemimpin dari segala hari. Kalau begitu, perbanyak solawat di hari Jumat, bahagian dari mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Kenapa orang harus memperbanyak mengingat tentang Nabi di bulan Rabiul Awal? Itu bahagian dari cara mengambil momentum saja. Karena hakikatnya Allah Ta'ala berfirman, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Kapan hari-hari Allah itu? Dalam Musnad Ahmad, juga disebutkan dalam Syu'abul Iman Imam Al-Baihaqi, Nabi memberikan penjelasan yang dimaksud dengan hari-hari Allah bini'amillah adalah nikmat-nikmat Allah. Lalu dikomentarilah oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, adakah nikmat yang lebih besar dari dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Keberadaan Nabi, terlahirnya Nabi ke permukaan bumi ini membawa rahmat bagi alam semesta, itu nikmat besar yang harus diakui oleh umat Islam, oleh hamba-hamba Allah, sehingga dia perlu mengingat kebesaran. Sebagaimana orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Al-Muharram, ketika dia berpuasa tanggal 10 Al-Muharram, Nabi qadimal Madinah, berhijrah dari Makkah ke Madinah. Sampai Nabi di Madinah, Nabi tanya, ayyu yaumin hadza, hari apa ini? Kata orang Yahudi, hadza yaumun azim, ini adalah hari besar, hari yang agung. Yauma najjallahu Musa min Fir'aun, pada hari ini Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Fa nahnu nasumuhu syukran lillah, lalu kami berpuasa untuk menunjukkan bersyukur kepada Allah atas nikmat diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Lalu kata Al-Hafiz Imam As-Suyuti dalam kitabnya, banyak kitabnya menjelaskan tentang bagaimana mengambil hikmah dari setiap tahun orang boleh mensyukuri nikmat besar. Nikmat besar apa? Diselamatkannya Nabi Musa, kita masih berpuasa tanggal 10 Al-Muharram. Lalu ketika bulan Rabiul Awal, apakah lebih besar nikmat diselamatkan Nabi Musa daripada nikmat dilahirkannya Nabi Muhammad SAW? Itulah makanya para ulama menganjurkan untuk membuat kegiatan untuk merefresh semangat
bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Nabi. Sebenarnya setiap hari kita mesti baca buku-buku tentang sirah perjalanan hidup Nabi, tapi momentum bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diambillah kesempatan itu untuk mengingat, memperbaharui semangat untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar ini kata Imam As-Suyuti boleh mengulang, wa yustafadu, boleh diambil faedah, mengulang, membuat kegiatan, memberi semangat untuk mencintai Nabi setiap setahun sekali. Berdasarkan boleh bersyukur dengan berpuasa setiap setahun sekali karena diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Lalu apa lagi yang bisa kita buktikan bahwa kita mengaku kami cinta kepada Rasulullah? Orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, yang pertama dia memperbanyak menyebut dan mengingatnya. Yang kedua, dia bukan hanya sekedar bersolawat, mengingat dan menyebut Nabi, tapi dia mencontoh, menjadikan Nabi sebagai teladannya, berakhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, kata Allah Ta'ala, benar-benar memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kesempurnaan iman seseorang itu dapat terlihat dari baiknya akhlaknya. Maka akhlak yang paling mulia adalah akhlak Rasulullah. Khuluqin azim, akhlak yang paling agung. Ketika orang menjadikan Nabi teladan, berakhlak sebagaimana Nabi berjalan, sebagaimana Nabi berkata-kata, sebagaimana Nabi bertingkah laku, dia tiru akhlak Nabi, maka dia termasuk orang yang sempurna keimanannya. Karena iman tak bisa dilihat, dia di dalam hati. Lalu bagaimana menunjukkan bahwa ini imannya sempurna? Ditunjukkan dengan aktivitasnya, akhlak. Akhlak itulah yang tampak. Maka orang yang beriman yang sempurna itu ketika akhlaknya mulia. Bagaimana akhlak Nabi? Saking mulianya akhlak Nabi itu, dia berakhlak kepada alam semesta, berakhlak kepada Allah. Jangan ditanya bagaimana dia beribadah kepada Allah sampai bengkak kakinya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Rasulullah itu kalau salat malam sampai bengkak kedua kakinya. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Mengapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Kenapa salat malam sampai bengkak kakimu? Lalu kata Nabi, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah tak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi berakhlak kepada Allah menunjukkan syukurnya. Apa yang ditanyakan oleh Aisyah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika, padahal Allah sudah menghapus dosamu yang lalu ya Rasulullah. Wa ma ta'akhkhar, bahkan dosamu yang akan datang sudah dihapuskan oleh Allah. Lalu kenapa engkau salat malam sampai bengkak kakimu? Nabi dengan jawaban yang simpel, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi ternyata bersyukur itu tak cukup dengan menyebut alhamdulillah, tak cukup hanya melafazkan wa syukrulillah, tapi bersyukur ditunjukkan dengan ibadah, berakhlak kepada Allah Ta'ala. Tak hanya berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada manusia. Bukan hanya orang Islam, orang non-Muslim pun dia berakhlak mulia. Rasulullah yang mulia itu meskipun dia dicaci maki, dia tetap mengatakan yang baik-baik. Bahkan terhadap binatang sekalipun Nabi tetap berakhlak. Bagaimana seorang sahabat Nabi tiba-tiba dia ingin menyembelih seekor kambing, lalu diinjaknya leher kambing itu, lalu dia asah pisau itu di depan kambing itu. Lalu Nabi berkomentar, aturidu antumitaha mautatin, apakah engkau ingin membuat kambing ini mati berulang kali? Artinya Nabi memperhatikan akhlak kepada binatang.
Nah, oleh karena itu, sedangkan kepada binatang saja Nabi menunjukkan akhlak mulia, apatah lagi berakhlak kepada sesama, apatah lagi berakhlak kepada sesama seiman, seakidah. Tentulah kita lebih menunjukkan sikap akhlak yang mulia. Memperbanyak salawat kepada Nabi, membaca sejarah-sejarah Nabi, menjadikan ia sebagai teladan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan cara itu kita sedang menunjukkan bahwa kita benar-benar cinta kepada Nabi, dan mudah-mudahan istiqomah mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita insyaallah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'alan nabiyyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة